Ya, usahakan gulungannya sama tadi membalut, ini menghadap ke atas. Ya, suruh ke sini guys ke. ya, pada saat mendekati daerah yang patah, misalnya kita lihat di sini ada patah, maka sebaiknya jangan ditekan seperti ini, tidak dianjurkan. Jadi tekniknya bagaimana? Ini kita lewatkan. Ya, Langsung gitu. Hah? Langsung ya. Iya. Kita kan pakai dua. Iya. ya, sebisa mungkin kalaupun Suruh itu berapa orang? teman-teman sudah tadi, kita bisa tambahkan lagi dari buku berikutnya. Biar disuruh dulu. Dan ingat, usahakan pembidayaan ini sampai di bidai ini, ya, jangan sampai dikelihatan. Bisa ya? Kalau seandainya korbannya mengalami patah tulang terbuka, maka yang kita rekomendasikan buat teman-teman, upayakan kaki yang patah ini tetap kita tinggikan dengan cara menggunakan bahan bantuan seperti ini. Setelah itu, jangan lupa dilakukan GSS akhir. Apa fungsinya? Untuk melihat apakah tekanan ini terlalu kencang atau tidak. Kalau ini kencang, berarti ini akan puncak. Kalau dia puncak, itu menghambat sirkulasinya. Ya, jadi GSS itu dilakukan 2 kali, GSS awal dan GSS akhir. Paham ya, teman-teman? Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau kita mau melakukan pemindahan, ya, kalau kita mau melakukan pemindahan, kita anggap yang cedera itu berada di sebelah kanan, maka posisi penolong pada saat kabur itu upayakan berada di sebelah kiri. Karena ini yang patah, maka usahakan pada saat dia diangkat, ya, simpan di atas sini, yang patah dari sini. Pada saat kita peluk, yang patah masih di area sini, jangan dibalik. Jangan sampai pada saat ada yang mengangkat, yang patah di sini, kalian angkat posisinya ada di sini, nanti yang patah ini kejepit, dia berada di bawah. Maka posisi yang direkomendasikan adalah semua posisi penolong berada di daerah yang jauh dari yang cedera. Kalau cederanya di sebelah kanan, maka posisi penolongnya berada di sebelah kiri. Kalau cederanya sebelah kiri, maka penolong berada di sebelah kanan. Tergantung di mana prioritas lukanya. Bisa ya, teman-teman? Ditangkap. Kalau teman-teman sudah angkat seperti ini, tidak usah lagi berdiri. Kalau memang kita sudah siapkan dengan tandu, apa yang kita lakukan? Jadi kita cukup simpan di sini, ya. Nanti tandunya datang, baru kita tinggal letakkan. Jadi tidak usah lagi berdiri, baru duduk, pasang lagi. Akan ada waktu yang terbuang. Bisa ya, teman-teman?
Kalau teman-teman menggunakan dua bidai, usahakan ukuran bidainya dengan ukuran yang sama. Usahakan yang sama. Kalaupun ada yang beda, maksudnya ada yang panjang, ya, ada yang panjang begini. Ini menandakan yang posisi yang panjang itu, ya, posisi yang panjang itu berada di dalam luar. Yang pendek itu berada di dalam. Bisa ya, teman-teman? Nah, itu jangan dibalik, yang panjang di dalam, yang pendek di luar. Nah, kita siapkan bahannya. Jadi kita sudah siapkan bagaimana menggunakan bidai. Bisa juga teman-teman menggunakan bitela. Ya, kalau menggunakan bitela, bisa upayakan kita mempunyai alat bantu. Ya, kita masukkan kayak seperti ini, atau bisa menggunakan tangan seperti ini. Ya, jadi kita gunakan alat bantu yang tidak digunakan. Manfaatkan celah pada tubuh korban. Celah yang pertama adalah di bawah mata kaki. Ya, jadi melakukan penelitian itu utamakan yang paling banyak melakukan gerakan. Di antara anggota gerak bawah ini yang paling banyak melakukan gerakan itu adalah yang bagian bawah sini. Maka yang kita kancing pertama adalah bagian bawah. Kemudian kita ambil bitela berikutnya, manfaatkan di bawah lutut. Ya, berarti dia nak kasih masuki dulu. So, kita bidain na dulu. Kita biasa dua. Tiga kita. ya, kalau sudah terpasang seperti ini, maka yang kita lakukan baru kita masukkan bidainya. Ya, kita masukkan bidainya. Kemudian ingat, supaya tidak menimbulkan cedera yang baru, maka sebaiknya di mata kaki ini dikasihkan bantalan. Ya, di ujung bidai ini dikasih bantalan supaya bidai yang kasar ini tidak menimbulkan lecet pada kulit korban. Jadi dikasih bantalan. Ya, jadi patokannya adalah upayakan yang diikat pertama bagian bawah supaya bidainya tidak oleng, tidak bergeser, maka langsung kita kancing bagian atasnya. Kalau teman-teman menggunakan bidai yang panjang ada yang sampai sini, maka usahakan ikat dulu sini. Ya, itu. Nah, setelah kita lanjut. Jadi teman-teman, setelah terpasang seperti ini, maka kita lanjutkan ikatan mengarah ke bawah.
Jadi seperti ini. Usahakan ujung bidai ini jangan terlihat. Kenapa tidak boleh terlihat? Dikhawatirkan kalau misalnya ujung bidainya kelihatan, teman-teman evakuasi korbannya jauh dari pos rumah sakit, maka nanti ini akan oleng. Dia akan bergerak. Ya, kalau dia akan bergerak, mobilnya ini akan tidak maksimal. Jadi dikata seperti ini. Ya, ya. Kalau misalnya mau dinafikan kelebihan-kelebihan ini tinggal di sini. Bisa ya, teman-teman? Buka. Kalau teman-teman membuka, usahakan yang paling terakhir kamu pasang di lapangan, itu yang paling pertama kamu buka di rumah sakit. Ya, kalau ini yang paling terakhir saya pasang di lapangan, ini sinyal saya buka. Pada saat dibuka seperti biasa saja. Tidak usah ditarik seperti ini, tidak usah, dibuka saja. Ya. Nanti pasiennya sudah ditentukan ke rumah sakit, ini kan tertinggal. Nah, nanti ketika pasiennya sudah pindah, baru kita bersihkan. Bisa ya, teman-teman? Itu untuk penanganan patah tulang. Oke, kita sedikit dulu. Mana? Bulan cepat juga Ya. bulan ni. Ya, kalau luka tusuk, ya luka tusuk sama penanganannya kan terbuka tadi. Cuman intinya kalau luka tusuk, ya, ya ini kita contoh simulasinya luka tusuk. Jadi kita gunting daerah yang cedera, pakaian yang menghalangi, jadi usahakan dipaparkan bagian yang cedera. Ingat, benda yang menusuk itu tidak dianjurkan petugas medis di lapangan yang dicabut. Serius kok? Ya, kita tidak dianjurkan. Yang berbahaya aja. Jadi kita tinggal stabilkan, ya seperti ini. Ya, kemudian misalkan pembalutnya, penutup lukanya digunting setengah, kemudian dimasukkan di sisi daerah yang benda yang menancap. Ya itu, ya ini tadi sudah ya, saya lewatkan saja. Ya, ya ini tujuan umum pembidaian. Ya nanti kita sama-sama belajar ya. Ya ini perdarahannya. Jadi perdarahan itu ada dua, arteri vena dan kapiler. Ya. Ini jenis perdarahan luar dan perdarahan dalamnya. Ya ini kalau perdarahan luarnya ada darah yang keluar. Ini perdarahan dalam. Nah ini yang kita lakukan tadi. Ya, jadi kita tekan langsung. Jadi usahakan teman-teman menyiapkan juga APD. APD yang paling efektif kita adalah menggunakan latex. Latex tidak menggunakan banyak tempat atau ruang dalam tas kita. Jadi mudah kita bawa kemana saja. Kemudian kita tinggikan. Kalau kasusnya berada di anggota gerak, karena darah itu sifatnya sama dengan air. Walaupun kita tekan, tapi tetap rendah, darah itu tetap keluar. Karena dia kembali ke fungsi jantung. Nah, kemudian kita lakukan pembalutan. Ya, ini
Ya, ini kasus pemindahan. Ya, kalau berbicara keselamatan, ada yang darurat, ada yang tidak darurat. Ya, ya ini beberapa contoh. Saya butuh satu kali lagi tadi. Ayo. Ya, pada saat kalian mau mengangkat, jangan langsung diangkat. Ada yang angkat kaki, ada yang angkat kepala. Ya, ada kesan sabar tuh. Ya, jadi awalnya kita dekati dengan aman ya, dekati dengan tenang. Kalau bisa kita menghadap ke monitor supaya kelihatan. Ya, kemudian kita angkat mulai sedikit bertahap, mulai dari jaga kepalanya dulu, pelan-pelan. Tapi kan ya, perhatikan jaga leher. Ya, dari itu diangkat, jangan tinggal. Ya, usahakan, kemudian kita langsung duduk. Jadi seakan-akan korbannya duduk di kursi. Ya, setelah itu penolong masukkan posisi tangannya. Ya ini. Ya, ya. Jadi bukan perutnya yang dipegang, tapi di bagian tangannya yang dipegang. Ya, kita kasih contoh dulu yang di langkah pertama tadi. Ya, ini tarikan tangan ya. Ya, seperti ini. Jadi lengannya yang kita tarik. Ya, ini dalam kondisi darurat. Ya, gitu. Saya ulangi dulu. Ya, ini tarikan lengan. Ya, atau ya, silakan. Makasih. Ayo balik lagi. Ya, memang kalau saya lama begitu. Ya, kalau menggunakan selimut, ya, jadi kita bisa pasang selimut di sampingnya. Ada ya selimut. Ya, kalau menggunakan selimut, selimutnya dilipat kemudian kasih di samping. Setelah itu masihnya dimiringkan dulu. Ya, dimiringkan, selimutnya diperlebar lagi. Ya, diperlebar lagi, dikembalikan. Ya, kemudian dimiringkan lagi, selimutnya ditarik lagi ke sini. Setelah kembali, tinggal selimutnya yang kita tarik. Kalau dia menggunakan penarikan bahu, nanti teman-teman jangan ini yang ditarik ya, jangan tangannya ditarik, tapi yang di bawahnya. Karena kalau ini yang ditarik, ini nanti diangkat, ini nanti mencekik. Ya, dia akan mencekik. Supaya dia tidak mencekik, maka yang ditarik itu di bagian bawahnya. Ya, di bawah sini. Itu yang kita tarik. Atau di bawah lengannya. Ya, dengan bajunya kita tarik dengan bagian dalam. Gitu. Ya, itu yang kita lanjut. Oke, makasih. Ya, ini mau apa? Kemudian ada membopong sama menggendong. Cuma aturan mainnya membopong dengan menggendong, upayakan berat badan pasien lebih ringan dibanding penolongnya. Jangan dibalik. Ya, jangan sampai pasien orang batala yang angkatnya orang kecil. Nggak ketemu nanti. Nah ini. Ya, saya maaf ya agak sedikit karena sudah waktu istirahat dan sholat. Ya, ini ada beberapa jenis tandu. Ya, oke. Makasih teman-teman. Mohon maaf kalau kunjung ini agak singkat sedikit, tapi kami dari Parlemen Indonesia Kota Makassar tidak pernah menutup diri. Kalau teman-teman ada mau kembali ke pangkalannya untuk belajar tentang pertolongan pertama, nanti pihak dari Kota Makassar akan siap membantu. Ya, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup? Ya, oke. Saya kembalikan ke Kak Ijul. Bang Salam, silakan Bang Salam.
Ada Bapak? Ada lagi? Cukup? Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah kita lihat sama-sama, tetapi karena besok itu ada simulasi ya. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman dari Pipo, ya, kita akan lakukan simulasi paling tidak yang ditunjukkan tadi, kemudian dikombinasikan dengan simulasi-simulasi pertolongan pertama di tempat kerja. Jadi nanti kepada yang akan terlibat setelah acara ini, mohon untuk konsultasi dengan DICU dan teman-teman trainer untuk di briefing bagaimana melakukan simulasi besok, berikan perannya dan bagaimana melakukan simulasi yang akan kita tampilkan besok. Saya kira ini yang terkait dengan pembicaraan kita, bahwa kita berjanji dari Palang Merah Indonesia untuk melibatkan Bapak Ibu sekalian yang ingin terlibat di dalam simulasi, dan nanti diminta untuk briefing di briefing nanti di tempat ini saja ya, di tempat ini saja. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, karena waktu ya sudah masuk ini jadwal salat. Saya kira cukup apa yang diberikan di dalam coaching klinik ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin memperdalam, tentu PMI Kota Makassar akan dengan senang hati bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian. Bisa langsung datang ke markas PMI di Jalan Kardea nomor 16, atau bisa langsung kontak dengan beberapa nomor kontak para trainer yang nanti akan disampaikan pada saat meeting sebentar. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau memperagakan? Bisa juga ya nanti pada saat meeting simulasi. Kalau sudah cukup, tidak ada, ya kami akan akhiri coaching klinik ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.